kitab Syamsul Zahirah, karya seorang ulama ahli nasab, Sayyid Al-Muhaqqiq An-Nasabah Muhammad Diya Shihab. Kalau ininya tahqiqnya ya, tahqiqnya beliau adalah Habib Muhammad Diya Shihab. Sedangkan kalau pengarang Syamsul Zahirahnya Al-Allamah As-Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, ya, dari Hadramaut, tentang Sunan Gunung Jati saja. Ini bab kedua, juz kedua. Pada kitab Syamsul Zahirah juz kedua, ini salah satu dari kitab rujukan Rabithah Alawiyah. Salah satu kitab rujukan Rabithah Alawiyah. Karya habaib, karya ulama Yaman. Karya ulama Yaman. Di sini pada juz kedua halaman 528 ini masih berbahasa Arab tulisannya, ya. Thumma qala Dzakarul Habib Al-Allamah Ahmad bin Abi Bakar bin Sumaid fi syarh Lamiyah Al-Habib Abdullah inda dzikrihi li auladil Imam Al-Alawi, ketika menjelaskan tentang putra-putra atau keturunan anak-anak dari Al-Imam Alawi bin Muhammad Sahib Mirbab, Annal Alawi bin Muhammad ibnataini, sesungguhnya Alawi bin Muhammad mempunyai dua putra, ay al-muaqibaini min auladihi, yakni Abdul Malik walahu aqiba muntashirun bil Hindi wa ya'rifuna bi Ali Azmat Khan. Ya. Jadi ada Sayyid Abdul Malik yang terkenal di India, yang beliau itu hijrah dari Yaman ke India, menikah dengan salah satu putri dari kerajaan Nasirabad di India, sehingga beliau tinggal di India, hijrah dari Yaman. Wa ya'rifuna bi Ali Azmat Khan wa yu'rafuna bi Ali Azmat Khan, dan mereka dikenal dengan gelar Alu Azmat Khan. Kemudian di dalam keterangan yang lainnya ada skema di sini dari keluarga Alu Abdullah bin Alawi bin Muhammad Sahib Mirbab. Di sini ada Abdul Malik, punya putra Abdullah, punya putra Ahmad, punya putra Jamaluddin Al-Husaini. Jamaluddin Al-Husaini punya putra Barokat. Kemudian yang lainnya Ali Nurul Alam, kemudian yang ketiga Ibrahim Al-Akbar. Nah, dari Barokat ini punya putra Malik Ibrahim Ahmad Abdurrahman Rumi Sohib Maja. Sedangkan dari Ali Nurul Alam punya putra Abdullah Sultan Hud Mesir, yang kemudian hijrah, ya, dari Mesir ke wilayah Nusantara, wilayah Thailand. Kemudian Abdullah Sultan Hud punya putra Hidayatullah, yang kita kenal dengan Sayyid Asy-Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Namanya Hidayatullah saja. Jadi Syarif itu gelar. Sayyid kalau sekarang dimulai pada masa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarang Rotibul Atas, beliau mencetuskan istilah Habib. Dulu mah tidak ada istilah Habib, istilahnya Sayyid Syarif. Sayyid Abdullah Sultan Hud punya putra Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, punya putra di sini Hidayatullah Jaddu Salatin Syirbun wa Banten, kakek moyangnya daripada sultan-sultan Cirebon dan Banten. Di sini dijelaskan. Kemudian kalau Ibrahim Al-Akbar punya putra, di antaranya Ali Rahmatullah. Nah, Ali Rahmatullah punya putra, ya, Makhtum Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Kemudian juga Ahmad Hisham, ya. Kemudian juga Hashim Sunan Derajat. Kemudian juga Ja'far Shadiq Sunan Kudus.
Kemudian Zainal Abidin, Sunan Demak. Ya. Sedangkan adik dari Ali rahmatullah ada Ishak. Nah Ishak punya putra Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Nah Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri punya putra Ibrahim, kemudian Ali, kemudian Dharma Kusuma. Nah, kemudian satu lagi nanti Ali Al-Murtadha, beda lagi. Di sini tidak tercatat nasab dari Ali Al-Murtadha. Tapi kalau sunan-sunan yang lain di sini tercatat nasabnya sampai ke Abdul Malik di India yang hijrah dari Yaman. Ada. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 530 dan 531. Ya, ini masih asli berbahasa Arab. Ada keterangan, ada skema, mohon maaf. Di sini yang ini skema silsilah Sunan Gunung Jati. Sayyidina Muhammad SAW memiliki putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, menikah dengan Sayyidina Ali, mempunyai putra di antaranya Sayyidina Husain As-Sibti yang saat ini kita menghaulkan beliau yang wafat 10 Muharram, dipenggal kepalanya, kemudian dibawa oleh si pemenggal kepala tersebut, kepalanya dibawa ke Yazid bin Muawiyah. Tapi kita umat Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan melukai diri kita, jangan menyakiti diri kita ketika kita menghaulkan Sayyidina Husain, mendoakan Sayyidina Husain. Jangan sampai seperti Syiah yang memukul-mukul tubuh, yang kemudian ada yang sampai memukulkan golok ke kepala, memecut-mecut tubuhnya, menyakiti tubuh, itu menzalimi diri. Tidak seperti itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi biarkanlah mereka seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup berdoa saja. Kita mengkaji bagaimana sejarah beliau Sayyidina Husain, mendoakan beliau juga beserta seluruh syuhada Karbala yang terbunuh sekitar 72 orang, dibantai habis. Ini harus jadi pelajaran buat kita. Sayyidina Husain putra dari Sayyidah Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain memiliki putra Al-Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin ini selamat karena tidak dibawa ke Karbala. Diselamatkan pada saat itu ketika beliau menurut sebagian riwayat dibawa ke Karbala, tapi diselamatkan oleh seorang sahabat, oleh beberapa sahabat, ya, diselamatkan. Karena Sayyidina Husain juga tidak berkenan membawa beliau di pertengahan jalan, tolong bawa putraku. Seperti itu menurut sebagian riwayat. Yang jelas yang paling sahih memang Sayyidina Ali Zainal Abidin ini selamat. Yang paling kuat riwayat, dan karena memang juga putra-putranya juga ada dan para sahabat juga banyak bersaksi tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin mempunyai putra Al-Imam Muhammad Al-Baqir, mempunyai putra Al-Imam Ja'far As-Sadiq, memiliki putra Al-Imam Ali Al-Aridi, memiliki putra Al-Imam Muhammad An-Naqib, memiliki putra Al-Imam Isa An-Naqib, memiliki putra Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Allah, memiliki putra Al-Imam Ubaidillah, memiliki putra Alawi, memiliki putra Muhammad, memiliki putra Alawi lagi, memiliki putra Sayyid Ali Khalid Qasim, memiliki putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbad, memiliki putra Alawi, memiliki putra Amir Abdul Malik, memiliki putra Abdullah Azmat Khan, memiliki putra Sayyid Ahmad Shah Jalal, memiliki putra Maulana Jamuluddin Akbar Hussein, memiliki putra Ali Nuruddin, memiliki putra Amatuddin Abdullah, Raja Amatuddin Abdullah, kemudian memiliki putra Maulana Syarif Hidayatullah, memiliki putra Maulana Hasanuddin. Di antaranya yang tercatat di kitab ini baru sampai Maulana Hasanuddin. Sedangkan di sini sudah dijelaskan di antaranya Sultan-Sultan Cirebon, Sultan-Sultan Banten di antaranya. Artinya Syekh Syarif Hidayatullah memiliki keturunan dan beliau memiliki nasab yang bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sunan Gunung Jati dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini Wali Songo tadi sudah dijelaskan ya di skema yang awal tadi dengan beberapa wali-wali yang lainnya. Sedangkan skema yang kedua ini merupakan khusus ya untuk Syekh Syarif Hidayatullah dan keturunannya. Oleh karenanya aneh sekali jika ada orang mengaku-ngaku sebagai orang ahli nasab ataupun mengerti nasab tapi ternyata tidak mengindahkan isi kitab ini, tidak memperhatikan isi kitab ini, atau mungkin tidak mempelajarinya, atau mungkin ternyata mendustakannya. Jadi berupaya menutup-nutupi kebenaran ini. Ya. Kemudian juga masih dari karya seorang habaib, kitab yang lainnya tentang nasab. Ini khusus tentang masalah nasab, semuanya nasab semua. Ini namanya Al-Mu'jamul Latif li asbabil alqab wal kunya fin nasabis syarif li qabaili wa butunis sadati bani alawi adamallahu ta'ala. Di dalam daftar isinya saja kita sudah bisa menemukan yang kita cari saja. Alu al-madkhan dulu dari huruf ain. Pada huruf ain al-muhmalah di sini ada alu ba'bud, ada al-adani, ada alu alatos, ada mula hadhah, ada alu azmat khan. Alu azmat khan halaman kalau di sini di kitab ini halaman 136. Sekali kitabnya Al-Mu'jamul Latif karya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Di sini Alu Azmat Khan halaman 136. Di halaman 136 di sini ada Alu Azmat Khan. Hum Silalatu Abdul Malik bin Al-Imam Alawi Ammul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad wa yu'rafuna fil Hindi bihadzal laqabi. Jadi mereka adalah silsilah daripada Sayyid Abdul Malik bin Imam Alawi Ammul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Mereka dikenal di India. Ya, banyak terkenal di India dengan bihadzal laqab, dengan laqab ini yakni Alu Azmat Khan. Wa azmat bil lughatil urduwiyah. Lafaz azmat ini dengan lughat urduwiyah pakai taknya ta'nits nulisnya. Laqabun yadullu 'alal a'zaz ya, 'alal i'zazi wal ihtirami kama huwa bil arabiyyati. Jadi lafaz azmat pakai bahasa Urdu pakai ta ta'nits, tapi kalau pakai bahasa Arab pakai ta marbutoh. Ini maksudnya adalah mulia. Karena apa? Karena mereka mengetahui beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang mulia. Wa khan bimakna asirrah wal ghardu asirratul azmah awil ailati al mu'azzamah wa hum fil lughatil urduwiyyah yuqaddimuna al mudhaf ilaihi ala al mudhaf was sifatu ala al mawsuf aqsul arabiyyah wa hum muntashiruna biha wa qad najahu fi jami'il majalat al ijtima'iyyah wal alamiyyah wal adabiyyah wal askariyah was siyasiyah wal iqtisadiyah wa minhum syakhsiyatun kabiratun barizatun wa kanu fi sabiqiz zaman yahtafizuna bi ansabihim thumma qul hadzal ihtifaz tadrijiyan biqadri imtizajihim bil hunudi hatta asbaha mu'azzamahum la ya'rifu aslahu wala faslahu wala yatamayyazu anil ajami minal hunudil muslimin wa minal bahathina may yaj'alu nashirayil islam bijawa wa nawahiha minhum. Di antara keturunannya adalah orang-orang yang menyebarkan Islam di Jawa, di antaranya itu. Ya kita tahu di antaranya Wali Songo dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga ada kitab yang satunya lagi. Ini namanya judulnya Al-Imam Muhajir. Ya, kitab karya daripada Syekh Abdullah bin Nuh, Mama Abdullah bin Nuh bersama Muhammad Diya Shihab, Habib Muhammad Diya Shihab.
Di sini juga terdapat keterangan yang nyata. Siapa sih Mama Abdullah bin Nuh? Beliau adalah guru dari para habaib di Jakarta, termasuk guru dari ayahnya Habib Rizik, ya, dan beberapa habaib yang lain termasuk Habib Abdurrahman Bukit Duri. Nah, Mama Abdullah bin Nuh ini gurunya, ya. Beliau kelahiran Cianjur, akan tetapi hijrah ke Bogor. Pada halaman ke-177, halaman 177, ada judulnya Syarif Hidayatullah. Di sini dijelaskan bahwasannya tarwi kutubut tarikh anna nashrul Islam bijawal gharbiyah wa asy-syarif hidayatullah. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab tarikh, sesungguhnya orang yang menyebarkan Islam di Jawa Barat itu adalah Syarif Hidayatullah, al-mulaqab Sunan Gunung Jati, yang panggilannya sebutannya Sunan Gunung Jati, ay maula Jabalai Jati, yakni penguasa Gunung Jati. Alladzi tuwfiya hunaka bil qurbi min madinati Syirbun bi Jawal Gharbiyah, tahun 1570 wafatnya Masehi. Waturwa atau watarwi tilkal kutub anna Salatina Banten wa Syirbun min dzurriyyatihi, dan diriwayatkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasannya raja-raja Cirebon dan Banten itu adalah keturunan daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian kunna naqra'u fi kutubit tarikhil Indonesiyyati bil lughatil Hollandiyah. Jadi Mama Abdullah bin Nuh ini, beliau mengatakan kami sudah mengkaji kitab sejarah Indonesia yang berbahasa Belanda, yang dicatat oleh orang-orang Belanda yang menjajah ke Indonesia. Mereka mencatat sejarah-sejarah orang Indonesia juga, termasuk nasab-nasabnya. Wa naqala anha bil lughatil Indonesiyyah wal lahjatil mahliyah, yang kemudian diambil diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Wa kutubul ansab fi Indonesia, dan juga di dalam kitab-kitab nasab yang terdapat di Indonesia, bukan hanya daripada tulisan-tulisan yang berbahasa Belanda, tapi juga terdapat di dalam kitab nasab di Indonesia yang terjaga, seperti di Cirebon, di kerajaan Cirebon ada. Jadi ada robitohnya, ada maktabnya, ada tim pencatatannya. Di Cirebon juga ada, di Ampel juga ada, di Yogyakarta juga ada, ya. Inna syarifah hidayatullah yuntama nasabuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau nasabnya itu bersambung hingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hunaka wathaiqun sahihatun, dan di dalam hal ini adalah riwayat-riwayat yang sahihah, yang terpercaya. Catatan-catatan sejarahnya, catatan kitab-kitab nasabnya, ini wathaiqun sahihatun, terpercaya, penulis nasabnya orang-orang yang thiqah dan juga sahihah. Ini diantara kutipan daripada kalimat Mama Abdullah bin Nuh dan juga daripada Habib Muhammad Dia Syihab. Masih kerabat dengan keluarga Syihab lah, marganya Syihab. Di sini dicatatkan di antaranya wa fi kitabin makhtutin li muallifil ustad almarhum as-Said Ahmad bin Abdullah As-Saqaf, dan terdapat catatan yang ditulis oleh Ustadz almarhum as-Sayyid Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqaf, ya. Faslun khasun, ada satu pasal khusus, fihi dzukira nasabus syarif al-madhkur min masdari fi Banten kama ya'ti Maulana Hasanuddin As-Sultanul Awal fi Banten
ibni Asyarif Hidayatullah fi Syirbun, ibni Umdatuddin fi Campa, bin Ali Nurul Alam, bin Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain fi Bukis, ibni As-Sayyid Ahmad Syah Jalal fil Hindi, ibni Al-Amir Abdullah bin Abdul Malik fil Hindi, bin As-Sayyid Alwi fi Tarim Yaman, ibni Muhammad Sahib Mirbaq bin Alawi Khali Qasim, bin Ali fi Baiti Jubair, bin Muhammad fi Baiti Jubair, bin Alwi fi Sumul, ini Yaman semua, bin Abdullah fi Bur, bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir fil Hasisah, bin Ali An-Naqib fil Basrah, Basrah Irak, bin Muhammad An-Naqib fil Basrah, bin Ali Al-Aridi bil Madinah, bin Al-Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, wa ibni Fatimah binti Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya karya ulama, guru dari para habaib di Jakarta. Juga karya seorang habaib yang ahli nasab, yakni Sayyid Muhammad Dia Syihab. Minimal 3 saja dulu saya jelaskan, sudah jelas dari karya habaib sendiri, dari karya orang-orang keturunan Yaman sendiri, ya, sudah tercatat dengan jelas di dalam kitab ini tentang silsilah Wali Songo, di antaranya Syekh Syarif Hidayatullah, juga kerajaan Banten. Ke bawahnya Banten punya tim pencatatan sendiri, Cirebon punya tim pencatatan sendiri. Nah, kalau Rabithah Alawiyah kapan terbentuknya? Sekitar tahun 1929-an Masehi. Artinya baru-baru. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang baru, beberapa keturunan, 1 atau 2 keturunan yang datang ke Indonesia. Sedangkan Wali Songo sudah lebih dulu datang ke Indonesia, dan mereka memiliki catatan-catatan sejarah juga silsilah. Kemudian ada juga teman-teman jika ingin memiliki kitab ini, ada di Tim Bazar ya. Kalau yang ini 2 jilid silahkan. Yang ini juga sudah ada tapi belum dikeluarkan dari gudang. Nah, yang sudah dikeluarkan juga diantaranya ada buku sudah berbahasa Indonesia, bisa dengan mudah untuk dipahami. Ini karya salah seorang yang pernah menjabat sebagai ketua Rabithah Alawiyah pusat, ya, Sayyid Idrus Alwi Al-Masyhur. Bukunya Sejarah, Silsilah dan Gelar Keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India dan Afrika. Di sini ada keterangan jelas sekali tertulis keluarga Syekh Alwi bin Syekh Muhammad Sahib Mirbat. Syekh Alwi dikenal dengan Amul Faqih, wafat di Tarim tahun 613 Hijriah, dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Abdullah keturunannya terputus, Ahmad anaknya Fatimah, ibu dari Ali dan Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Kemudian yang ketiga Abdul Malik, keturunannya dikenal dengan keluarga Azmat Khom atau Wali Songo. Yang keempat Abdurrahman mempunyai seorang anak bernama Ahmad. Ada di sini. Ya. Jadi silahkan miliki buku ini pula, sudah tersedia di Tim Bazar. Minimal teman-teman tahu dan bagaimana Anda bisa menilai mana yang thiqah, mana yang pendusta. Naqobatul Ashraf yang saat ini ramai menyatakan Wali Songo bukanlah dzurriyyah Rasul. Dulu sebelum 2 tahun terakhir ini, dulu mereka mengeluarkan poster dicap Naqobatul Ashraf. Naqobatul Ashraf itu bukan Rabithah Alawiyah, bukan, dan membuat lembaga sendiri. Ya, entah apa tujuannya saya nggak tahu, tapi bukan Rabithah Alawiyah. Kalau Rabithah Alawiyah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Rabithah Alawiyah memasrahkan untuk Cirebon, keturunannya silahkan dari keraton, karena belum lama juga ke keraton. Ya, kitab-kitab dari abad ke-6 itu sudah dilihat dan sebagainya. Jadi Cirebon punya, Banten punya, Ampel punya, ya. Kemudian juga Yogyakarta juga punya Rabithah sendiri. Karena apa? Karena mereka lebih dulu dibandingkan Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah tahun 1929-an. Baru berarti. Baru. Sedangkan pencatatan dari keraton-keraton itu sudah sejak Wali Songo. Ya.
Ada lagi satu lagi. Ini karya Insinyur Sayyid Abdul Salam Al-Hinduan. Ini pun salah satu pejabat di Rabithah Alawiyah pada masanya tahun 2000-an. Wakil ini. Ada namanya Rasulullah SAW mempunyai keturunan dan Allah SWT memuliakannya. Di sini pun ada sejarah para habaib yang membawa Islam ke Indonesia. Jadi ini bisa menjadi penjelasan bagi Anda. Rabithah Alawiyah menyatakan Wali Songo min dzurriyyati Rasulullah SAW. Cuma untuk keturunan yang sekarang belum berani mencatatkan langsung, tapi memberikan keluasan kepada keluarga dari keraton-keraton dan keluarga daripada keturunan tersebut. Silsilahnya mereka saling menjaga satu sama lain, mencatat satu sama lain. Karena apa? Karena butuh akta lahir, karena butuh kakak, kartu keluarga dan sebagainya. Nah, bapak saya aja nggak ada akta lahirnya. Sedangkan harus 5 keturunan ke atas harus ada data secara kenegaraan. Sedangkan zaman dulu Indonesia perang. Benar tidak? Dulu Indonesia perang sekian lamanya. Orang-orang Indonesia tidak mempedulikan dengan hal-hal kartu identitas kenegaraan atau lain sebagainya. Banyak zaman perang, zaman penjajahan, mereka tidak punya KTP boro-boro. Kan begitu. Nah, ketika terbentuknya Rabithah itu yang Alawiyah, banyak dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah habaib yang lebih dulu datang ke Indonesia yang menjadi pejuang di Indonesia, tidak mau mencatatkan nasab keluarganya ke Rabithah. Karena apa? Karena munculnya Rabithah itu dengan izin dan ridho daripada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Jadi keturunan para pejuang dzurriyyah Rasul yang lebih dulu di Indonesia, mereka khawatir jika mencatatkan nasabnya ke sana ke Rabithah akan berimbas keluarganya nanti dihabisi oleh para penjajah, oleh orang-orang Belanda. Begitu. Maka di situ ada sinisme pada saat itu, ada clash. Kenapa? Dianggapnya kalau yang masuk di dalam kepengurusan ataupun tercatat di Rabithah itu mereka pro-nya dengan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda bisa berdamai, bersahabat, ya. Sedangkan ini yang pejuang-pejuang mereka jelas dibantai habis keluarganya. Makanya mereka pun memiliki nama-nama istilah seperti kakek keenamnya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi, namanya Senopati Singobarong, Senopati Mataram. Itu lawannya Dendels tuh. Belanda tuh sangat kewalahan menghadapi itu, di antaranya kakeknya Habib Lutfi Senopati Singobarong. Maka ketika ada orang yang menyatakan Wali Songo bukan dzurriyyah Rasul dan sebagainya, kata Habib Lutfi kemarin di sini ketika singgah di sini, gak usah diladenin. Mereka orang gak tahu sejarah. Kalau diladenin jadi kebawa bodoh kitanya, katanya begitu. Bagaimana tidak bodoh? Orang yang baru beberapa keturunan di Indonesia menyalah-nyalahkan yang keturunannya sudah lama di Indonesia. Ya, orang itu nggak tahu sejarah. Betul tidak? Tahunya cuma orang-orang yang paling 1, 2 keturunan atau 3 keturunan. Paling banter sekarang 4 atau 5 keturunan. Seperti itu. 5 masih pahamlah sejarah kalau 5 keturunan. Nah, ini masih orang-orang baru. Seperti itu. Ketika Maulana Syekh Hisam, beliau pun memahami, beliau pun dzurriyyah Rasul. Maulana Syekh Hisam itu habaib, dzurriyyah Rasul. Tapi ketika Maulana Syekh Hisam mengetahui tentang sejarah Wali Songo, karena beliau alim dan juga seorang wali yang hati-hati, wirai, ulama jelas. Tapi katanya Maulana Syekh Hisam nggak tahu apa-apa, sampai dibilang begitu. Tapi kalau yang dari Yaman padahal jarang ke Indonesia pun dianggap tahu. Aneh. Coba ungkap saja dari kitab-kitab ini. Ini dari karya-karya, ini contohnya ini saja yang sudah berbahasa Indonesia. Ini keluaran dari Rabithah Alawiyah, dari mantan pimpinan Rabithah Alawiyah pada tahun itu, tahun 2000. Ya. Jadi aneh sekali jika ada orang yang sampai membawa nama Rabithah Alawiyah tapi ternyata tidak mau merujuk kepada kitab rujukan mereka. Nah, sedangkan kenapa keturunan Wali Songo tidak mau menonjolkan nasab? Karena mereka dididik dengan akhlak
karena faham dengan hadis Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling baik imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, kata Rasul. Kemudian ahsanukum imanan ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik di antara kalian imannya paling baik itu yang paling bagus akhlaknya. Jadi keturunan dzurriyyah yang awal Wali Songo karena mereka mengajarkan akhlak, mereka membawa akhlak yang mulia. Ketika menyebarkan Islam tidak membawa kesombongan. Kalau sombong gak bakal nyebar Islam, betul tidak? Kalau wali-wali yang kurun awal datang Wali Songo datang ke Indonesia pakai kesombongan, dibabat habis sama kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara yang besar kuat. Tapi mereka membawa kelemah lembutan, kejujuran, mereka membawa akhlak mulia, maka diterima oleh raja-raja di Indonesia yang mayoritas bukan agama Islam, bahkan diangkat mantu, bahkan dijadikan kerabat, penasehat. Karena apa? Akhlaknya yang mulia. Itu. Sehingga ke anak-anak keturunannya juga mengajarkan agar menghargai, menghormati bangsa Nusantara ini, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Melayu, yang mereka itu walaupun berbeda pemahaman, mereka itu masih manusia, makhluknya Allah, harus dihormati. Jadi sampai sekarang keturunan Wali Songo sangat menghormati orang-orang daerah. Dan akhirnya keturunan Wali Songo sendiri, bahkan Wali Songonya juga menikah dengan putri-putri daerahnya, dengan orang-orang lokal, berasimilasi, bercampur mereka, ya, menikah dengan orang lokal. Tapi nasab tetap dari laki-laki, tidak dipungkiri, tidak dihilangkan. Karena wali-wali Songo dan keturunannya juga faham dengan hadis manidda'a li ghairi abihi fahuwa kufrun di dalam Sahih Bukhari. Siapa orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, maka kufur hukumnya, dosa besar. Begitu pula siapa orang yang mengingkari bapaknya, maka itu pun kufur, dosa besar. Jadi kami tidak mau kufur karena menisbatkan kepada yang bukan garis laki-laki dari ayah kami. Kami pun tidak mau kufur karena mengingkari leluhur kami dari garis laki-laki. Begitu.